Hari ini kita akan belajar tentang the presence of God, the power of God, the anointing, and the ministry of Holy Spirit. Ya, karena itu semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Ya, the presence, the power, and the anointing. Nah, seringkali kita dengar ada kayak istilah-istilah kayak the presence of God, the power, and juga the anointing. Kita sering dengar ya. Hanya mungkin tidak semuanya dari kita pernah tahu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan the power, apa yang dimaksud dengan the presence, dan the anointing. Oke, nah, pertama gini saudara. Kenapa penting sekali kita memahami yang namanya the power and the authority? Karena itu by design sudah diberikan kepada kita. Kalau saudara buka kitab Kejadian dari pasal 1, Kejadian 1:26, pada saat manusia diciptakan, itu sudah desain awalnya adalah manusia diciptakan dan diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Pada saat manusia pertama Adam diciptakan, ya, dengan maksud untuk menguasai bumi. Ya, tapi seperti saudara tahu ceritanya, akibat kejatuhan manusia maka semua itu hilang atau bisa dibilang berpindah tangan kepada kuasa yang lain. Ya, sampai 4.000 tahun sampai Yesus datang kembali untuk merestore segala sesuatu, memulihkan segala sesuatu. Nah, itu awalnya. Gitu. Nah, mungkin orang banyak yang bertanya-tanya, apa sih pentingnya kuasa dan otoritas itu, apa pentingnya? Maka tidak cukup saya menjadi pengikut Kristus, saya toh rajin ke gereja, saya tidak berbuat jahat, saya ya sering dengar, cukup mengerti Alkitab, baca Alkitab, sering korban juga, paling tidak seminggu sekali gitu. Apa pentingnya saya harus tahu tentang kuasa dan otoritas? Ya, mungkin beberapa orang menganggap itu tidak penting, tapi akan menjadi penting jika saudara pernah berada di dalam situasi di mana katakanlah dalam suatu krisis dan saudara nggak tahu mesti ngapain, minta tolong orang yang bisa nolong, ya, kondisi apa, misalkan saudara berhadapan dengan orang yang sedang sekarat mau meninggal, ya, orang itu mau mati dan kau punya pilihan, ya, apalagi jika orang itu orang yang mau kasih. Saya lebih dari dua kali berada dalam situasi seperti itu, sehingga pandangan saya pribadi, saya berubah bahwa kuasa dan otoritas itu mutlak, kita harus tahu. Sebetulnya bukan, kalau kata dibilang kita harus punya, karena kita sudah punya sebagai orang percaya, kita saudara yang baru, saudara sudah punya. The problem is, tahu apa enggak? Sekali lagi bahwa kita udah baca dari yang section 2 waktu itu, Hosea 4:6 adalah, ya, people are destroyed because of lack of knowledge. Jadi hanya karena kekurangan pengetahuan, maka orang bisa mengalami destruction. Destroyed just because of lack of knowledge. Nah, ketidaktahuan kita tentang apa yang Tuhan sudah berikan, itu yang akan dimanfaatkan oleh musuh kita. Ya, karena begini saudara, musuh kita, ya, musuh kita tahu ini, musuh kita tahu isinya ini, ya, mungkin dari depan sampai belakang dia tahu, gitu. Nah, the problem is kalau kita berhadapan sama musuh yang seperti itu, karena dia tahu back to back Bible, dia tahu isinya, makanya dia bisa mengambil ayat dan memanfaatkannya dan mengabuse ayat tersebut, misuse ayat tersebut, karena dia tahu isi Alkitab. Yes. Dan bisa dibayangkan saudara, kalau saudara berhadapan dengan musuh seperti itu, musuh yang nggak kelihatan, dia tahu isi Alkitab, tapi kita nggak tahu, gitu loh. Segitu banyak janji Tuhan buat kita, kalau kita nggak tahu maka kita akan rugi, karena itu tidak menjadi milik kita, walaupun itu sudah diberikan kepada kita. Termasuk salah satunya the power and the authority. Nah, sekarang begini saudara, berapa banyak saudara yang tahu bahwa kuasa dan otoritas, the power and authority itu sudah diberikan, bukan akan diberikan.
Ya, beda ya. Sudah diberikan kepadamu. Berapa banyak yang tahu? Oke. Isi oke. Oke, banyak yang tahu. Banyak yang sudah tahu. Nah, berapa banyak mungkin saudara yang sudah pernah mempraktekannya dan mengalami keberhasilan? Tidak banyak. Tidak banyak, ya. Contohnya apa kok keberhasilan maksudnya? Ya mungkin saudara dalam situasi tertentu dan saudara menggunakan kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Mungkin doa di dalam nama Yesus dengan kuasa. So your prayer is pray with authority. Nah, pray with authority itu akan beda dengan normal pray. Maksud saya begini, secara umum kalau orang bilang bahwa kita berdoa adalah orang datang ke hadapan Tuhan dan memohon, ya, itu secara umum, secara normal. I beg, we beg to the Lord, kita memohon. But pray with authority is different. Kita bukan begging, tapi commanding. So begging and commanding itu beda. Ya, command. Kenapa kita bisa command? Nah, karena kita punya kuasanya. Kuasanya sudah diberikan. Nah, ini penting pengetahuan ini. Nah, kita akan baca dari Alkitab di mana sih Alkitab ini yang menyatakan, itu sudah diberikan kepadamu. Bukan akan diberikan dengan syarat begini. Oh, kamu akan mendapat jika begini. Tapi sudah diberikan. Gitu. Ayatnya banyak sekali dari kita saudara. So, this is very important dan kita tahu foundation-nya. Ya, sehingga pada saat kita mau beroperasi dengan kuasa dan otoritas, kita yakin 100%. Kita tidak tergoncangkan karena kita tahu, oh itu ada di Alkitab. Saya tahu, maka saya bisa menggunakannya. Ya, saudara ingat pada saat Yesus ucap Inggris, ya, 3 kali di padang pun dia kata it is written. Ada tertulis. Nah, si jahat waktu itu juga bilang di depan Yesus ada tertulis. Berarti itu membuktikan bahwa musuhnya tahu ini. Ya, pada saat Iblis mencoba Yesus untuk lompat dari bait suci, dia bilang ada tertulis malaikatmu akan diutusnya menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk batu. Jadi Iblis itu bisa meng-quote, ya, bisa mengambil ayat dari Mazmur 91, gitu loh. Nah, kalau dia tahu, ternyata Yesus lebih tahu, dia balas juga dengan ada tertulis. Ya, jadi sampai tahap ini, saudara paham bahwa penting sekali tahu ini. Penting sekali tahu saudara sudah memiliki, sudah punya kuasa itu. Nah, coba kita sekarang pergi ke Efesus 3:20. Efesus 3:20. Baik. Oke, Efesus 3:20. Oke, siapa yang dapat boleh silakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, seperti ternyata dari, nah itu susah kan bahasa Indonesia. Kalau saudara baca sekilas, bahasanya kayak bukan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti ya. Seperti ternyata dari, ya. Memang tidak mudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia karena keterbatasan kosakata. Ya, saya akan bacakan dari New King James, Efesus 3:20. Okay. Now to him, ini huruf besar. Now to him who is able to do exceedingly abundantly, ya, exceedingly abundantly above all. Above all that we ask or think. Above all that we ask or think. Nah, kita berdoa itu kita ask. Jadi dia bisa melakukan lebih daripada yang kau minta. Sampai situ. Ya, above all that we can ask or think. What is think? Imajinasi. Jadi apa yang bisa kita bayangkan pun dia bisa melebihi itu. Dia bisa melakukan, ya, makanya disebut exceedingly abundantly all that we can ask dalam doa, apa yang kita minta, and think, apa yang bisa kita bayangkan. Dia melebihi itu, saudara. Nah, belum selesai. According to the power that works in us.
Now this is amazing karena menurut kuasa yang bekerja di dalam kita. Work in us, bukan work to us. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, sebenarnya pada saat baca itu di desktop itu, berarti saya sudah diberi kuasa. Ya, sudah. Tahu si Meme kayaknya. Kapan dikasihnya? Dan gitu kita harus tahu supaya kita yakin, oh benar ternyata saya sudah diberikan kuasa. Nah tadi seperti saya sampaikan di awal, pertama-tama kalau saudara mundur ke kitab kejadian 1:26 ya pada saat manusia diciptakan pertama diberikan kuasa. Ya saya rasa itu bukan asing lagi, saudara udah dengar berapa kali pada saat Allah Bapa menciptakan manusia pertama. Udah lapar belum? Ya dibilang berkuasalah atas. Mungkin itu semua. Aku nggak ikut ya. Belum juga. Aku ikut. Di laut Aku lagi baca mesin mana dong? yang merayap di atas segala ciptaan berkuasa. Tapi habis itu kan kita udah. jatuh. Ntar aku bilangnya apa? Ya, selama 4.000 tahun sampai Lagi betulin WC. datang lagi sebagai manusia untuk mengembalikan kuasa yang hilang tersebut. Oke, digaris sampai sini ya. Nah, kuasa dan otoritas itu dikembalikan. Ya, pada saat Yesus selesai di atas bumi dengan karyanya. Ya, dia mati, bangkit, lalu 40 hari berjalan di muka bumi, baru dia naik surga. Nah, that's why understanding is crucial. Nah, sekarang saudara, coba Yohanes 1 ayat 12. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 12. Itu bisa besok gak nih? Ya, boleh. Siapa yang udah dapat? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam nama Yesus diberinya kuasa menjadi. Nah, kata kuasa itu di dalam bahasa Indonesia itu aslinya di dalam bahasa Indonesia yaitu adalah exousia itu. Karena ada beberapa kata dalam bahasa asli yang digunakan untuk menggambarkan kuasa, diterjemahkan sebagai kuasa. Exousia. Nah, exousia itu artinya authority. Yohanes 1 ayat 12. Remember, Yohanes 1 ayat 12 itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa engkau diberi hak atau diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Nah, ingat ya, session 1 ya. What is your status? Kalau saudara ingat session 1. Nah, karena kita mulai dari situ waktu itu. Statusmu adalah anak. Masih ingat ya? Kalau ada yang belum dengar, ya silakan dengar rekamannya. Session 1. What is your status? Itu berbeda dengan your position. Statusmu adalah anak. Oke, nah itu. Kapan dikasihnya? Itu dia. Kau percaya, kau diberi authority. Nah, power and authority itu harus berjalan bersama. Karena begini saudara, jika kita hanya punya otoritas, kita nggak punya power, itu tidak berguna. Begitu pula sebaliknya. Powernya besar sekali kuat, tapi tidak ada otoritas. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. So what is power, what is authority? Nah, power itu adalah kuasa atau energinya, empowermentnya, tenaganya, kalau lebih gitu kalau bahasa Indonesia, energinya. Nah, authority itu adalah hak yang diberikan padamu untuk menggunakan energi tersebut, untuk menggunakan kuasa tersebut. Ya? Authority itu haknya. Jadi kau berhak menggunakan power yang sudah diberikan kepadamu. Karena diberikan otoritasnya. Powernya diberikan juga, otoritasnya diberikan juga. Jadi lengkap, saudara. Ya. Jadi lengkap. Ya. Bapak, harap dipahami benar-benar bahwa otoritas diberikan kepadamu dan kuasa diberikan. Dari Yohanes 1 ayat 12 itu ayat yang mengatakan bahwa kau diberikan otoritasnya. Siapa percaya kau diberikan exousia, otoritas, hak menjadi anak. Nah,
kuasanya, powernya itu diberikan kapan? Diberikan pada saat Yesus sudah bangkit dan dia sudah kembali ke surga dan Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus diturunkan. Nah, itulah tenaganya, powernya, energi. Nah, lengkap. Otoritasnya dikasih, powernya dikasih, kuasanya dikasih, energinya dikasih. Berarti habis itu kita bisa gunakan. Dan kita menggunakannya secara legal. Remember, secara legal. Kenapa? Karena kita diberikan otoritas. Nah, istilah ini kamu kasih kuasanya, kamu kasih otoritasnya. Now you can use that in the name of Jesus. Begitu, saudara. Oke, ya, Yohanes 1 ayat 12. Harap ingat baik-baik, itu saat engkau diberikan otoritasnya, lalu diberikan kuasanya, itu adalah di Kisah 1:8. Kita ke Kisah 1:8. So I have to make sure that you know exactly where it is. Jadi pada saat dalam kondisi apapun yang maybe in the critical condition, saudara bisa ngomong, ada tertulis yang saudara tahu itu benar-benar ditulis. Demikian, saudara. Ya, Kisah 1:8, silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kau akan menerima kuasa. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia kan katanya sama ya, kuasa. Seperti Yohanes 1:12. Sama terjemahannya kuasa. Tapi bahasa aslinya menggunakan kata yang berbeda. Kalau yang tadi, kuasa itu dalam bahasa aslinya itu adalah exousia, yang berarti hak atau otoritas. Nah, kalau yang ini, kuasa yang ini dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Dunamis itu power. Power itu. Oh. Kamu akan menerima powernya, kuasa. You will receive power. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris, when the Holy Spirit come upon you, you will receive power. Kisah 1 ayat 8. Ada tertulis. Sekarang saudara berikan motif, ada tertulis loh. Nah, benar-benar kuasanya turun pada saat hari Pentakosta. Bukan itu Kisah 3 ayat 4. Pentakosta. Ya, semua tahu ya. Kisah itu waktu turun atas para rasul. Ya, saya rasa ingat semua. Dalam itu lidah api. Lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa. That is power. Oke? Dan sampai sini saya harap semuanya bisa paham jelas. Nah, berarti sekarang kondisinya begini, saudara. Saudara percaya sama Tuhan Yesus, ya, you believe in God, you believe in Jesus, you receive Jesus, you are born again. Saudara lahir baru. Saudara lahir baru, ya tadi dibilang apa? Saudara statusnya adalah anak. Oke. Habis itu, saudara harus terima powernya, kuasanya. Bagaimana? Saudara harus menerima baptisan. Because the power of God is Holy Spirit. Holy Spirit is the power of God. Ya, ini bilang tadi Kisah 1 ayat 8. Engkau akan menerima kuasa, power. Bukan, when, pada saat Holy Spirit turun atasmu. Maksudnya apa itu? Engkau dipenuhi Roh Kudus. Itu yang terjadi di Kisah 1 ayat 8. Gitu. Nah, kan ada pertanyaan di mana-mana yang mungkin akan saudara temukan, bahwa orang akan bertanya, loh berarti kalau orang terima Roh Kudus itu pasti berbahasa roh. Orang dibaptis Roh Kudus pasti berbahasa roh. Jawabannya yes. Yes. Kalau engkau dibaptis Roh Kudus, engkau pasti berbahasa roh. Yes. Titik. Gak usah diperdebatkan lagi karena it's in the Bible. Gitu. That is for power. Gitu. Ya. Otoritas dikasih, kuasa dikasih. Untuk apa kita dikasih kuasa? Pertanyaan lanjutan. Untuk apa dikasih kuasa?
Tadi sudah dijelaskan di Kisah 1 ayat 8. Ya, saya bacakan sekali lagi Kisah 1 ayat 8. You shall receive power when the Holy Spirit come upon you, and you shall be witnesses unto me. Menjadi saksi. You shall be witnesses unto me. Engkau akan menjadi saksiku. Itu, untuk itu kuasa itu, saudara. Yes. Power itu untuk itu. Untuk apa? Menjadi saksi Saksi. Kristus. Oh, berarti perlu kuasa, perlu power untuk jadi saksi. Yes, perlu. Gitu loh. Karena kita sampai satu titik nanti kita nggak bisa cuma ngomong doang sama orang bahwa oke, I have Holy Spirit, I have Jesus Christ in me. One day you will have to act on that power. You will have to operate in that power. Jadi orang akan lihat, oh benar loh, ini orang ada kuasa. Itu yang membedakan kita sama orang di luar sana yang tidak ada. Apa? The power. Demikianlah yang dilakukan Yesus. Dia keliling kemana-mana, dia nggak cuma memberitakan Injil, tidak, tapi dia demonstrate power. Dia menunjukkan benar ada kuasanya di dalam diriku. Itulah yang diperlukan untuk menjadi saksi Kristus. That means what? Begini saudara, power itu akan beroperasi pada saat engkau mau menjadi saksi. Karena pada saat engkau menjadi saksi Kristus engkau butuh kuasa. Alright? Oke. Di sini jelas ya? Ya, jadi tadi Efesus 3:20 sudah menjelaskan bahwa kuasa itu ada di dalam kamu. What is the power of God? Holy Spirit is the power of God. Seberapa besar kuasanya? Nah, sekarang pertanyaan. Seberapa besar power yang ada di dalam dirimu? Seberapa besar? 1 Yohanes 4:4. Yohanes 4 ayat 1 4. Yohanes 4:4. Itu akan menjelaskan apa semua kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4 nih. Dia harus melintasi daerah Samaria. Yohanes 4 ayat 4. Coba kamu baca. Baca apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, oke, roh yang ada di dalam kamu lebih besar Yohanes 4 ayat 4. dari 1 roh Yohanes yang ada 4 ayat di dalam 4. dunia. Nah, saat saudara baca itu, you have to stop and think about it. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena yang lagi keluyuran ini roh apa? Bukan. Ya, spirit of fear. Spirit of fear. Nah, Holy Spirit, the Spirit that is in you, itu lebih besar. Dan lagi, understanding is important, it's crucial. Kalau kita nggak tahu, kita akan ambil keuntungan. Oke? Seperti itu. Kuasanya sebesar apa? Sebesar itu. Lebih dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia. Bisa melakukan apa saja kuasa itu. Pertanyaan berikutnya kan, kuasa itu bisa ngapain aja? Kan dibilang tadi besar, lebih besar daripada ini. Nah, sekarang bisa ngapain aja kuasa? Nah, saudara kalau lihat, gini, prototipe pelayanan kita, contoh pelayanan kita itu adalah sebetulnya pelayanan Yesus pada saat di atas muka bumi 3 tahun setengah. Seperti itulah sebetulnya kuasanya. Yesus tuh pernah bicara begini. Di Yohanes 5 dia pernah ngomong, I can do nothing out of myself. Dari diriku aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia menyatakan yang aku lakukan adalah apa yang diberitahukan Bapa kepadaku, yang diberitahukan Bapakku kepadaku, itu yang aku lakukan. Dan itu menunjukkan bahwa dia beroperasi 100% ya, connected, hubung dengan Bapaknya. Dan Yesus bisa mengubah air jadi anggur, dia bisa melakukan mujizat. Itu jangan lupa, saya beberapa kali sampaikan, jangan lupa dia beroperasi sebagai the Son of Man. Yes. Dia di dunia sebagai the Son of Man.
Tapi di dalam dia ada Spirit. Yang membuat dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa adalah Holy Spirit yang di dalam dia. Itu yang empower dia. Tanpa Holy Spirit, Yesus tidak bisa melakukan itu. Loh, tapi dia kan, He is God. Yes, He is God. But remember, 3,5 tahun, dia beroperasi sebagai the Son of Man. Jadi yang membuat dia bisa melakukan keajaiban itu adalah Holy Spirit di dalam. Buktinya bagaimana? Yesus tuh umur 30 tahun. Dia mulai ministrinya kan. Saudara lihat di Alkitab, di Injil tentunya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari dia umur 1 sampai dia umur 30, dia tidak melakukan satu mujizat pun. Tidak ada. Tidak ada. Dia baru mulai melakukan mujizat cuma 3,5 tahun terakhir. Dia baru mulai misinya 3,5 tahun. Jadi kurang lebih 30 tahun dia menghabiskan waktunya sebagai manusia normal. Nah ingat saudara, sebelum dia memulai pelayanan yang pertama, apa yang terjadi? Dia harus mengubah anggur menjadi air, jadi anggur. Yang pertama, pesta pernikahan. Sebelum dia memulai pelayanannya, ditandai dengan apa? Ministrinya itu diawali dengan apa? Puasa. Dicobai. Sebelum itu. Sebelum lagi ya? Baptis. Dibaptis. Dibaptis. Betul kan? Dia harus dibaptis dulu. Nah, kalau saudara ingat kejadiannya, dia dibaptis. Begitu dia keluar dari sungai, apa yang terjadi? Langit terbuka, lalu Roh Kudus turun dan bentuk burung merpati gitu. Titik itu dia dipenuhi Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri perlu dipenuhi Roh Kudus sebelum dia memulai pelayanannya. Makanya pada saat terakhirnya dia ngomong sama muridnya, ya, kamu jangan kemana-mana tuh di Yerusalem sampai kamu dipenuhi, diperlengkapi oleh kuasa dari tempat Maha Tinggi. Ya, tadi kisah 1 ayat 8 bilang kan, kau akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Maksudnya pada saat itu dipenuhi, empowered, ya, by Holy Spirit. Kau akan menerima kuasa itu. Karena dia sendiri ngalamin, sebelum dia start semuanya, dia dipenuhi dulu oleh Roh Kudus. Dibaptis, habis itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, ada satu hal yang penting sekali pada saat Yesus dipenuhi Roh Kudus, ya, tadi langit terbuka, ada suara dari surga berkata apa? Adanya aku berkenan. Ya, inilah anakku yang kukasihi. Pernyataan itu penting sekali, saudara. Bahkan buat Yesus sebagai anak manusia, the Son of Man, Yesus harus menerima konfirmasi dari Bapaknya. Perhatikan baik-baik. Dia harus menerima konfirmasi dari Bapaknya bahwa dia dikasihi oleh Bapaknya. Oh, perlu-perlunya Bapak ngomong gitu? Ya, perlu sekali. Bapak tuh ngomong dulu. Ini loh, yang ini. Anakku yang kukasihi. Itu berarti banget. Makanya kemarin saya bilang kan di session 4. Session 4 saya bilang begini. Pada akhirnya yang membuat kita bisa bertahan di dalam setiap tribulation, di dalam setiap krisis adalah pemahaman kita, kepercayaan kita akan kasih Bapa. Kalau engkau tahu betapa Bapa mengasihimu, sejauh apa Bapa mengasihimu, itu akan memberimu kekuatan tetap berdiri dalam kondisi apapun. Pada akhirnya itu, how much the Father loves you,
Bahkan Yesus sendiri perlu mendengar itu dari Bapaknya. Aku mengasihi engkau. Roh Kudus turun, ya, start. Nah, dia start dengan puasa 40 hari. Nah, kita belum membahas itu. Ya, tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, sebelum dia start ministry, dia puasa dulu 40 hari. Itu pembahasannya. Saya sampaikan dulu betapa penting setiap kita ya menerima otoritas lalu menerima power, kuasa. Kapan menerima otoritas? Pada saat kita lahir baru. Kapan kita menerima kuasa? Pada saat kita dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis. Oke. Ya, jelas sampai sini. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, nah. Tadi kita udah belajar Roh Kudus, sekuat apa sih Roh Kudus, sebesar apa sih power yang diberikan kepada kita. Nah sekarang gini, kita harus tahu, kita harus sadar 100% bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, ya, setiap engkau sekarang bisa ada berapa nih? 8 orang, 9 orang, itu 9-nya dipenuhi Roh Kudus. Kalau engkau lahir baru dan engkau dibaptis Roh Kudus, engkau punya otoritas dan punya kuasa. Nah, Roh Kudusnya itu yang ada di dalam dirimu, saudara, itu persis sama yang ada di dalam Yesus. Sama, tidak berbeda. Kita udah sering dengar. Tapi apa benar sama? Kita perhatikan Yesus pernah ngomong di Yohanes 14 ayat 12. Things that I do, you will do, even greater things than that. Kau akan melakukan hal-hal seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Nah, gitu ya. Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Karena mesinnya ini sama. Kita pakai istilah mesin yang ditaruh di dalam Yesus, engine yang di dalam Yesus itu sama sekarang ditaruh di tempatmu. Makanya dia bisa ngomong, apa yang aku bisa lakukan, kau bisa juga. Gitu. Ya, Roma 8 ayat 11. Roma 18. Roma berapa tadi? Roma 8 ayat 11. 8 ayat 11 ya? Roma 8 Siapa? ayat 11 Gue? ya? Saya kok tadi apa ini ada spesnya? Roma 8 ayat 11. Roma 8 Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah itu dia. Ayat itu menjelaskan rohnya sama. Ya, Roma 8 ayat 11. Plus, ya. So you have the same spirit. Exactly the same spirit. Nah, sekarang kita masuk the presence of God. The presence of God. The presence of God. Nah, tadi udah tahu ya, authority and power. Otoritas dan kuasa. Nah, sekarang the presence of God. Ini berkaitan. So what is the presence of God? The presence of God, ya, hadirat Tuhan, ya, itu adalah kemuliaannya, His glory, His attribute, His nature, sifat-sifatnya Tuhan, ya, personality-nya Dia. Jadi itu pribadinya Dia sendiri. That is His presence. Dan presence of God itu adalah Holy Spirit sendiri. Ya. Jadi kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, sebetulnya it's Holy Spirit Himself memanifestasikan dirinya kepada kita. Nah, jadi gini, saudara. Seringkali kita mendengar istilah
I can feel the presence. Ya, seringkali kita mendengar istilah I can feel the presence of God. Nah, sebetulnya yang kita rasakan itu bukan the presence-nya, tapi manifestasinya. Jadi pada saat saudara merasakan hadiratnya, mungkin saudara lagi worship ya, atau lagi berdoa sendiri di dalam hadirat, tiba-tiba saudara merasakan jamahan ya. Ya, sering begitu ya. Saudara pernah mengalami itu kan? Begitu kuat rasanya hadiratnya. Jadi sebetulnya itu adalah Roh Kudus yang memanifestasikan dirinya. Ya, the presence is manifested in you. Karena apa, saudara? The presence of God itu selalu akan ada di dalam engkau. The presence itu selalu full kapasitasnya. Jadi tidak, presence-nya cuma segini, enggak. Karena the presence itu adalah dirinya sendiri, Holy Spirit-nya sendiri. Jadi Holy Spirit itu tidak separuh ada di dalam engkau, tidak. Dia 100%. Nah, tapi pada saat engkau merasakan, berarti itu adalah manifestasi hadiratnya. The presence-nya sudah ada di situ, hanya pada saat itu termanifestasi. Nah, kita membicarakannya, mengatakannya dengan I feel the presence of God. Ya, jadi itu pada saat itu terjadi, itu sebetulnya adalah Holy Spirit yang memanifestasikan hadirat Tuhan. Ya, jadi sebetulnya the presence itu bukan sesuatu yang dirasakan sebetulnya, tapi dipahami, dimengerti. Because the presence is always there, 100%. Cuman bedanya apakah termanifestasi atau tidak. Pada saat itu termanifestasi, kita sering mengatakan, oh I can feel the presence of God. Tapi itu sebetulnya manifestasi hadiratnya melalui Holy Spirit-nya. Nah, biasanya itu sering terjadi dalam worship, ya, pujian penyembahan, atau pada saat doa, ya, atau saat saudara membaca Alkitab, ya, seperti itu. Oke, nah the power of God itu beda, saudara. The power of God, thank you. Nah, the power of God itu bisa saudara rasakan. Beda sama the presence. Bentar. Nah, the power of God itu beda. The power of God itu sesuatu that you can feel. Ya. Kau bisa merasakan the power of God. Ya. Makanya saudara pernah lihat ya, bahwa orang bisa dijamah, lalu rebah, jatuh. That is the power of God. Itu power of God yang bekerja. Orang sakit, ditumpangi tangan, bisa sembuh. Ya. Ya, kita bilang bahwa you lay your hands on the sick and he will recover. Itu yang bekerja, the power of God, not the presence. The power of God yang tertransfer dari dalam dirimu keluar menjamah orang tersebut. That is the power of God. Dia bisa rasain, bisa. Nah, saya ulang, the presence itu selalu ada di dalam engkau, hanya termanifestasi atau tidak. Nah, the power of God itu ya akan bekerja saat you are on service. Saat kau melayani, maka kuasa Tuhan, the power of God itu yang bekerja. Ya, jadi itu ada beda, the presence of God sama the power of God. The presence of God itu, saya ulang ya, pelan-pelan. Saya ulang pelan. Gak apa. This is not easy. Ya, the presence of God ya, hadirat Tuhan ya, hadirat Tuhan ya, itu selalu ada di dalam dirimu. Ya, because the presence is Holy Spirit. Jadi itu tidak datang dan pergi, sudah ada di dalam engkau. Saat ini, misal kau tidak merasakan apa-apa pun, pada saat ini saudara sudah lahir baru, ya, sudah menerima Roh Kudus, the presence is in you. Walaupun kau tidak merasakan, itu akan tetap 100%. Ya, karena di dalam kita, Holy Spirit itu tidak comes and goes. Tidak seperti dalam perjanjian lama. Holy Spirit datang hingga selesai dia pergi. Tidak seperti itu. Sekarang dia di dalam kita. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, cuman belum tentu saat ini kita bisa merasakan, tanda kutip merasakan ya. Saya pakai tanda kutip. Nah, kenapa? Karena mungkin titik ini saat ini, entah kita lagi sibuk melakukan kerjaan lain, that is the present is not manifested. Tidak termanifestasi. Sebetulnya itu dalam artian begini, saudara. Gampangnya gini. Kita tidak aware.
saat itu, titik itu, saat itu tidak aware dengan hadirat Tuhan. Tapi bukan berarti hadirat Tuhan itu pergi dari kita. Tidak. You got it? Bukan berarti Holy Spirit-nya pergi. Tidak. Tetap di situ. Jadi you have to understand this by faith, bahwa meskipun kau tidak merasakan, ya, Holy Spirit-nya tetap di situ. Oke ya, penting ya. Meskipun kau nggak ngerasain, because this is not about feeling. Holy Spirit tetap di situ. Hanya saat tertentu itu termanifestasi. Hadiratnya termanifestasi. Saat kita worship, maka kita menggunakan istilah I can feel the presence. Itu adalah pada saat hadirat Tuhan itu termanifestasi. Sehingga kau merasakannya. Tapi itu sudah ada di situ. Bukan pada saat kau menyembah itu baru datang. Enggak. Nangkep ya? Holy Spirit-nya udah di situ. In you. Bukan pada saat kau nyembah baru datang dia. Ini konsep loh. Harus paham benar. Ya. Itu the presence. Oke. Nah, the power is different. The power, ya, itu yang bisa engkau lepaskan. Misalkan kau melayani, kau sedang dalam pelayanan, kau melepaskan kuasa Roh Kudus dari dalam dirimu, menjamah orang lain, maka orang itu bisa merasakan. Jadi yang dirasain orang itu sebetulnya the power of God, not the presence. The power of God, contohnya tadi menumpangkan tangan, orang itu rebah, ya, itu beneran saudara. Itu oke, mungkin ada yang dibuat-buat, tapi itu beneran. Orang bisa rebah karena dijamah oleh Roh Kudus. The power of God. Kau menumpangkan tangan orang, orang itu sembuh. Sakit jadi sembuh. Itu the power of God yang bekerja. Dia merasakan. Engkau menjadi bejana yang mengalirkan kuasa. Ya, gimana Yun? Tahu ya bedanya ya? Nah, the power, ya, the power itu ya, gini. The power bedanya sama the presence itu seperti itu. Nah, the power itu bisa jadi tidak selalu rest upon you. Saat engkau masuk ke dalam ministry, you step into service, itu saatnya kuasa itu bekerja, the power itu bekerja. Because the power of God is not for show. Itu hanya akan bekerja pada saat kita masuk ke dalam service. Makanya tadi ayatnya kan bilang, untuk apa kita dikasih power? Untuk jadi witness. Melayani itu witnessing. Engkau menumpangkan tangan atas orang sakit, itu witnessing Jesus. Nah, saat engkau masuk ke area itu, maka powernya bekerja. Jadi tidak heran kalau ada orang yang nggak ngapa-ngapain, dia bilang, kok saya tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. The power, is it real, the power of God in me? Ya karena maybe he's not stepping into the surface. You got it? Ya. The power, ya. The power of God itu sudah ada di kita juga kan? Ya. The power of God itu diberikan juga kepadamu. Ya. Nah, kita lihat, let's go back to Bible. Ya. Pada saat Yesus bilang sama muridnya, tinggal di sini sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa, the power. Nah, begitu Roh Kudus turun, tidak satu pun dari mereka tinggal diam toh. Mereka langsung menyaksikan Kristus, menjadi saksi Kristus dengan berani walaupun dianiaya. Makanya kuasanya bekerja sempurna. The power itu bekerja. Tapi kalau mereka diam saja, kuasanya tidak akan bekerja. Aku masih bingung antara the presence of God sama the power of God. Sounds the same gitu. The presence of God kalau kita enggak, kan itu juga diam di dalam kita kan, always di dalam kita. Yeah. Tapi kalau kita enggak aktifkan itu juga enggak akan termanifestasikan gitu kan kok. Bukan diaktifkan, no. Bukan. The presence itu bukan on off, tidak diaktifkan, tidak, bukan. Itu sudah ada di dalam diri kita, ya. The presence of God itu ada di diri kita. Cuman saat-saat tertentu, ya. Saat-saat tertentu kita we cannot feel the presence.
Gitu loh. Misalkan kamu lagi masak di rumah. Lagi masak di rumah yang kamu pikirin adalah resepnya. Ini enak nggak? Ini kurang asin apa kemanisan apa enggak? Titik itu engkau tidak merasakan hadirat Tuhan toh, karena because you are focusing on something else. Tapi bukan berarti the presence itu keluar dari dirimu, bukan berarti Roh Kudus itu keluar, kan dia tetap di situ. Gitu loh. Iya. Tapi misalkan Bedanya sama the power of God. Nah, the power is for service, is for ministry. Nah, itu yang paling gampang itu. The power of God itu diberikan untuk ministering. Tapi udah ada di kita juga sebetulnya kan. Ya. Kalau engkau dibaptis Roh Kudus, yes, you have it. Oke. Kalau engkau dibaptis Roh Kudus. Kalau engkau dibaptis Roh Kudus. Alkitab yang bilang saat nanti kita lebih dalam ke situ kalau ada waktu, ya. Oke, saya rada ngebut ya, karena ini rada lama nih di sini jadinya. Oke ya. Oke. Saya dulu ya. Lanjut. Oke, jadi seperti itu ya, saudara. The presence and the power, ya. The power is for service, untuk ministry, ya. Pada saat kita mau ministering, kita bisa mengaktifkan atau Roh Kudus itu akan mengaktifkan dirinya sendiri karena Roh Kudus selalu ingin memanifestasikan dirinya. Makanya disuruh gini kan. Yesus bilang kan, kau tumpangkan tangan atas orang sakit maka orang itu sembuh. Nah, pertanyaannya, kita pernah nyoba nggak? Pernah kita lakukan nggak? Kalau kita belum pernah nyoba, mungkin kita kalimat itu masih berupa teori bagi kita. Tapi pada saat kita coba dan kita lihat, oh bener loh, ternyata bisa sembuh. Nah, itu kita akan tahu bahwa the power itu keluar dari dalam diri kita. Yang menjamah, yang membuat dia sembuh, itu bukan tangan kita, no. But the Holy Spirit yang mengalir, the power of Holy Spirit, ya, mengalir keluar dari kita, menjamah orang itu. Jadi kita tuh kita tuh alatnya aja. Gitu. So God needs you. He needs you. Untuk jadi alatnya dia. Begitu. Nah, itu kita harus lakukan dulu. Kalau enggak, kita nggak akan tahu bener-bener nggak sih saya ini kuasa itu ada, power itu ada apa nggak. Kalau kita nggak pernah lakukan, kita nggak tahu. Itu hanya akan jadi teori. Ya. So just do it. Ya, yang penting itu. Oke, next ya. Next ya, ntar nggak kelar nih. Oke. Nah, ada experience in Holy Spirit. Mungkin saya katakan experience in Holy Spirit ya. Pengalaman Holy Spirit itu ada. Nah, ini kalau di Alkitab bahasa Indonesia sebetulnya rada kurang bisa nggak muncul. Jadi gini. Nomor satu adalah Holy Spirit with you. Holy Spirit with you. Lalu Holy Spirit in you. Sama Holy Spirit upon you. Saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesianya gimana ini. Holy Spirit with you, Holy Spirit in you, and Holy Spirit upon you. Nah, pertama, Holy Spirit with you. Untuk apa Holy Spirit with you? Holy Spirit with you itu untuk membuat engkau bertobat. Atau orang lain yang belum kenal Tuhan, itu bisa bertobat atau bisa percaya sama Yesus, itu karya Roh Kudus. Jadi kalau ada orang, gini, kita cerita tentang Yesus, terus dia terjamah, dia percaya dan memberikan dirinya, dibaptis, memberikan dirinya percaya sama Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Berarti itu apa? Holy Spirit with you, with that person. Orang itu dibawa oleh Roh Kudus kepada Yesus melalui engkau. Ini contohnya begitu. Itu contoh Holy Spirit with you, with that person, with. Belum in, with. Untuk apa? To bring somebody, to bring somebody to Jesus. Itu Holy Spirit yang bekerja. Kita ini alat aja. Oke, itu yang pertama ya, Holy Spirit with you. Lalu Holy Spirit in you itu untuk membuat engkau lahir baru. You are born again. You're born again, maksudnya Holy Spirit now bukan hanya with you. Kalau tadi kan with you. Oh, dia bisa percaya. Itu karena ada Holy Spirit yang bekerja. Tapi sekarang lebih jauh lagi, next step. Ya, dia menyerahkan dirinya untuk percaya pada Yesus lahir baru. Itu berarti Holy Spirit in that person.
in you, masuk ke dalam. Saat engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that means Holy Spirit is in you. Masuk ke dalam engkau, lahir baru. Tidak lagi di luar, in you. Di dalam engkau. Ya. Itu yang tadi Yohanes 1 ayat 12. Saat kau lahir baru, kan percaya Yesus, kau diberinya kuasa, diberinya otoritas jadi anak. The Spirit is in you. Lalu ada satu experience lagi, yaitu Holy Spirit upon you. Nah ini Yun, ini yang pada saat engkau mempraktekkan kuasa, power, itu Holy Spirit upon you. Upon you itu melingkupi engkau sepenuhnya, menguasai engkau sepenuhnya. Jadi engkau dipakai oleh Holy Spirit sebagai alat untuk menyalurkan kuasanya untuk ministry, untuk orang lain. Nah, pada saat itu terjadi itu 100% yang kerja adalah Holy Spirit. Maka dibilang upon you, melingkupi engkau, menguasai engkau. Rada sulit memang di dalam bahasa Indonesia, makanya saya bingung di Alkitab Indonesia gimana jelasinnya. Tapi yang jelas kalau di Perjanjian Lama, di Alkitab bahasa Indonesia, mereka menggunakan istilah dihinggapi. Nabi-nabi Perjanjian Lama dihinggapi Roh Kudus, ya, sehingga mereka bernubuat, ya kan? Selesai itu, udah, balik lagi, Roh Kudus pergi lagi. Perjanjian Lama, datang dan pergi. Ya, gitu loh. Roh Kudusnya tidak tinggal di dalam. Nah sekarang kita Roh Kudusnya di dalam, ya. Tapi saat-saat tertentu engkau harus ministering. Engkau di atas mimbar dan tiba-tiba engkau akan mengucapkan kata-kata profetik. Tiba-tiba engkau dapat impression. Tiba-tiba engkau lihat ada seorang di dalam jemaat yang sakit tangannya, sakit kakinya. Dan engkau mengatakan ada seorang yang sakit di tengah-tengah jemaat. Tuhan sedang menyembuhkan engkau sekarang. Itu Holy Spirit upon you. Kita cuma dipakai untuk menyampaikan. Itu kuasa keluar dari kita. Nah pada saat tiba-tiba engkau menumpangkan tangan atas orang sakit dan engkau berkata, be healed in Jesus' name. I command sickness and disease, get out of your body. Engkau tumpangkan tangan. Dan kuasa kesembuhan mengalir. Itu Holy Spirit upon you. Melingkupi engkau. Mengambil alih seluruh dirimu. Mudah-mudahan bisa sedikit bisa sedikit menolong. Ya, 3 pengalaman. Holy Spirit with you, ya. Saat kita belum lahir baru, kita dibawa. Kok kita bisa percaya ya sama Yesus? Because Holy Spirit yang membawa. Kok orang tersebut bisa mendengar satu khotbah kok bisa percaya? Because Holy Spirit hadir, membawa. Oke, lalu orang itu memberikan dirinya untuk lahir baru, untuk dibaptis. Titik itu Holy Spirit in. Masuk, berdiam. Status baru menjadi anak Allah. Oke? Belum melayani, belum apa-apa. The power belum bekerja, saudara. Belum. The power akan bekerja once you step into ministry. Alkitab yang bilang kan tadi, untuk apa? To witness, to be witnesses unto me. Power itu diberikan pada saat kita mau menyaksikan Kristus, mau menjadi saksi Kristus, itu baru jalan powernya. Gitu. Nah pada saat kita perform miracle, apakah kita bernubuat, apakah kita menumpangkan tangan atas orang sakit, itu kita menjadi saksi Kristus. Makanya titik itu, the power, kuasanya bekerja sempurna. Gitu. Nah mungkin saudara berpikir, loh kok bisa keluar kuasa dari dalam diri saya? Karena sesuatu sudah ditaruh dulu di dalam. Engine-nya, mesinnya, sumbernya adalah apa? Holy Spirit sudah masuk. Makanya ini bisa ngalir keluar. Kalau ini nggak dimasukin dulu, tidak akan ada yang bisa ngalir keluar, saudara. Makanya Yohanes 7 ayat 38 bilang, ya, orang yang percaya dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran kehidupan. Out of his innermost being will flow rivers of living waters. Apa itu? The power. Kalau saudara mau ayatnya, boleh. The Spirit with you itu ada di Yohanes 14 ayat 16. Nanti silahkan baca sendiri ya, kita nggak ada waktu untuk buka di situ. The Spirit with you itu Yesus jelaskan kepada para muridnya di Yohanes 14 ayat 16. Oke,
Nah, the Spirit in you itu tuh ayat berikutnya. Dia bilang kan, nanti silahkan baca sini, Yohanes 14. Atau saudara baca semua Yohanes 14, itu akan menjelaskan dengan luar biasa. Nah, the Spirit upon you, melingkupi engkau, itu tadi yang kita sudah baca. Ada di Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah 2 ayat 4, pada saat roh turun atas para rasul, ya, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu dikuasai oleh Roh Kudus. Taunya dari mana? Karena mereka tahu nggak, saudara, mereka tuh lagi ngumpet ketakutan, takut dengan orang-orang Yahudi. Mereka ngumpet loh itu. Lagi ngumpet, takut. Lagi takut. Tapi tiba-tiba Holy Spirit came upon, menguasai, melingkupi sepenuhnya. Tiba-tiba mereka berbeda, menjadi berani. Berdiri, memberitakan Injil. 3.000 orang bertobat sekaligus. Kok bisa begitu? Because Holy Spirit is upon them. Tadinya takut. 1 menit berikutnya, sebelumnya takut. Tiba-tiba terima kuasa, jadi berani. Gitu. Nah, kalau saudara baca Kisah Rasul, mulai dari yang 28 sampai yang seterusnya, Kisah 3, saudara akan jumpai di Kisah 3, apa yang dilakukan para rasul setelah Holy Spirit came upon them. Itu loh yang orang lumpuh sejak lahir di depan pintu bait suci itu, ketemu Petrus sama Yohanes, disuruh bangun. Orang lumpuh sejak lahir. Kuasanya bekerja setelah dipenuhi. Nah, sampai sini, saudara akan tahu betapa pentingnya baptisan Roh Kudus. Baptism of Holy Spirit itu pada saat Holy Spirit came upon you. Ya, engkau lahir baru. 1, engkau lahir baru, itu engkau, ya, Holy Spirit ada di dalam kau, tapi empowermentnya, karena itu baru Holy Spirit in you, belum upon you. Empowermentnya itu pada saat kau dibaptis Roh Kudus. Itu 2 pengalaman yang berbeda. Saya pernah share ini sebetulnya. Kalau saudara buka Yohanes 20 ayat 22, Yohanes itu settingnya adalah hari Minggu, ya, hari yang sama saat Yesus baru bangkit. Yesus baru bangkit. Lalu dia datang mengunjungi murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 22, boleh silakan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah. Nah, sekarang saya tanya, kalau Yesus ngomong terimalah Roh Kudus, berarti harusnya mereka terima nggak? Terima dong. Berarti itu apa? Holy Spirit in them. Lahir baru. In them. Ya, Holy Spirit in them. Tapi kok Yesus masih ngomong, kamu jangan kemana-mana. Tetap di Yerusalem. Jangan pergi-pergi kemana. Maksudnya gini, kamu jangan pelayanan dulu. Jangan ngapa-ngapain dulu. Tunggu. Kenapa? Sebentar lagi, kata Yesus, tidak lama lagi, engkau akan menerima kuasa. Saudara mikir nggak? Loh, mereka udah terima Holy Spirit loh. Bener kan? Udah terima itu. Kan dibilang terimalah. Tapi kok masih dibilang, jangan kemana-mana sampai kamu diberi kuasa dari tempat yang tinggi. Jadi pada saat Yohanes 20 ayat 22, terimalah Holy Spirit, Yesus ngomong gitu, itu Holy Spirit masuk, in them. Tapi mereka belum dilingkupi. Makanya jangan lakukan ministry dulu, itu Yesus yang ngomong loh. Mereka suruh nunggu. Nah, mereka nunggu kan, sambil ngumpet, nunggu sambil ketakutan. Nah, kita tahu Kisah 2 ayat 4 itu datang, dipenuhi. Pentakosta, Holy Spirit turun. Dah, dari titik itu sampai ke belakang, mereka tidak berhenti. Itu bedanya. Oke, I know this is not easy. Mungkin saudara harus mengulang. It's okay, nggak apa-apa. Tapi paling tidak penting bahwa knowledge-nya saudara sudah dapat. Ya, understanding-nya saudara harus ulang lagi. Sampai wisdom-nya, itu saudara memutuskan, oke, Lord, saya akan melakukan apa yang Alkitab tulis. Nah, kita bisa melihat bahwa Holy Spirit itu melakukan ministry of spirit. Bisa bagi 2, ministry of spirit. Nomor 1 adalah ministry Holy Spirit itu to produce the character of Christ.
untuk memproduksi karakter Kristus di dalam engkau. Jadi kita tidak bisa punya karakter Kristus tanpa Holy Spirit. Nggak bisa. Kita mau berusaha sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, sesopan-sopannya kita tidak bisa punya karakter Kristus kalau bukan karena Roh Kudus yang kasih. Apa itu karakter Kristus? Karakter Kristus itu yang ada di Galatia 5 ayat 22, yaitu apa? Buah roh. Ada 9. Ada yang ingat? Ada yang hafal? Harus hafal sih, saudara. Sebenarnya sih harus hafal itu, 9 buah roh itu. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Itu harus hafal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Adanya di Galatia 5 ayat 22. Buah roh. Ya, itu yang dikenal sebagai buah roh. Nah, kalau saudara baca Alkitab saudara, menariknya tidak disebut buah-buah roh. Padahal ada 9. Tapi dibilang buah roh. Singular, bukan plural, bukan buah-buah roh. Padahal ada 9. Tapi dianggap sebagai single. Maksudnya apa? You cannot have one without another. Ya, ada 9. Buah roh. Itulah karakter Kristus. Nah, itu diproduksi, ya, buah. Ya, gini saudara. Bagaimana saudara bisa berbuah itu gimana? Saudara harus melekat sama pokok anggur. Siapa itu pokok anggur? Yesus sendiri. Makanya Yohanes 15 bilang, you abide in me. Tinggal di dalam aku. Karena di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Yesus yang ngomong. Jadi saat engkau tinggal, diam aja, nempel sama Yesus, engkau pasti berbuah. Nah, itulah karakter Kristus yang diproduksi oleh Holy Spirit. Ya, to produce the character of Christ in you. Nah, itu terjadi pada saat apa? Born again. Saudara lahir baru. Ingat ya, lahir baru itu Roh Kudus diberikan padamu. Nah, itu yang akan memproduksi karakter Kristus. Nah, tapi ada satu lagi ministry of Holy Spirit. Tadi yang pertama adalah to produce the character of Christ. Yang kedua adalah to produce the ministry of Christ. Tadi yang pertama to produce the character of Christ, yang 9 tadi. Yang kedua to produce the ministry of Christ, yaitu apa? Untuk memampukan engkau melayani seperti Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat Yesus melayani itu penuh kuasa kan? Kuasanya dari mana? Holy Spirit. To produce the fruit, ya, tadi character itu fruit. Lalu yang kedua to produce the ministry of Christ. Untuk memampukan kita melakukan pelayanan Kristus. Makanya itu yang disebut tadi witness unto me. Yesus bilang, itu adalah, yaitu tadi pelayanan Kristus itu. Nah, itu adalah pada saat engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Oke? Dua hal yang berbeda. Tadi to produce the character of Christ itu saat engkau lahir baru, Roh Kudus diberikan kepadamu, kau tinggal di dalam Yesus, engkau berbuah. Karakter Kristus ada. Tapi untuk melakukan ministry of Christ, engkau perlu power. Makanya engkau harus dibaptis dengan Roh Kudus. Filled with Holy Spirit. Itu to produce the ministry of Christ. Ya, itu bedanya. Tadi character of Christ dan ministry of Christ. Gitu loh. Nah, di dalam ministry itu kita akan diperlengkapi dengan yang namanya the gifts of spirit. Ada 9 lagi, saudara. 9 kan? Ya, karunia roh, ingat ya, ada 9. Tadi buah roh 9. Karunia roh juga 9. Untuk apa dikasih karunia? Untuk ministry. To step into service. Nah, karunia itu adalah kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan. Itu karunia-karunia. Makanya ada karunia kesembuhan, karunia hikmat, dan seterusnya. Tapi itu another teaching. Nanti ada satu session sendiri tentang karunia roh. Nah, itu ministering of Holy Spirit. Ya, jadi itu berkaitan semua, saudara. Dari yang pertama tadi kita bahas, otoritas,
dan kuasa. Dua-duanya perlu. Oke? Review sedikit. Otoritas kita perlu, kuasa kita perlu. Otoritas kita dikasih, kuasa juga kita dikasih. Ya, otoritas dikasihnya kapan? Yohanes 1 ayat 12. Saat engkau percaya, diberi kuasa, diberi hak, diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bilang ya, Yohanes 1:12. That is your status. Remember that, status anak. Ya. Authority. Lalu kuasanya, powernya diberikan kapan itu? Kisah 2 ayat 4. Saat Roh Kudus turun. Kejadian apa itu? Pentakosta. Baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang saudara tahu perlu nggak habis lahir baru stop situ? Tidak stop. Satu lagi saudara, baptisan Roh Kudus. Harus dua-duanya? Ya, harus dua-duanya. Nah, baptisan Roh Kudus tanda awal ya, kuasa itu adalah apa? Berbicara bahasa roh, udahlah itu. Bahasa roh. It's in the Bible. Bagi saudara yang sudah mengalami dua-duanya, mungkin belum semua, saudara sudah lahir baru. Saya yakin semua sudah. Saudara sudah baptisan Roh Kudus semuanya. Saya nggak tahu, mungkin semua sudah atau hampir semua. Berikutnya apa? Just do it. Lakukan. Gitu. Iya, pertanyaan aku tuh tadi kan kalau BNS bilang kita harus berdoa dengan otoriti kan kok. Yes. Berdoa sama kalau kita declare itu kan bukan itu dua hal yang berbeda kok. Misalnya kayak berdoa itu kita speak it to God. Tapi kalau misalnya kita declare, kita ngomong sama something else, misalnya sama sakit penyakit, kita ngomong kita memerintahkan sakit penyakit untuk pergi misalnya gitu. Nanti kalau berdoa kita ngomong dengan Tuhan dan kita selalu main dengan praise and worship. Aku tuh nggak ngertinya gimana saya berdoa dengan authority itu, sedangkan kita ngomong sama Bapa di surga gitu loh. Aku pengen tahunya bedanya apa gitu sama yang itu. Maksudnya kita kalau ngomong kita berdoa untuk menyembuhkan orang sakit itu berdoa juga atau itu cuma kayak deklarasi doang gitu kok? Yes, that's a good question. Ya, jadi gini. Itu sebetulnya topiknya tentang prayer. Ada topik tentang doa. Jadi di topik doa nanti kita akan belajar jenis-jenis doa karena ada berbagai jenis. Ya, ada beberapa jenis. Tapi satu hal begini. Saya jelaskan satu aja paling tidak ya. Gini, saudara. Sekali lagi bahwa doa yang paling umum, sebagian besar orang akan berpikir begini. Datang ke hadapan Tuhan dengan membawa permohonan atau request. Iya kan? 90% orang akan berpikir doa ya seperti itu. Kita datang di hadapan Tuhan membawa permohonan atau ya. Itu tidak salah, saudara. Itu tidak salah. Ya, itu salah satu yang paling umum lah. Bentuk doa yang bisa dibilang yang paling umum. Ya. Tapi semakin saudara berjalan bersama Kristus, semakin saudara berjalan di dalam obedience, kesetiaan, semakin saudara mencari mau lebih dalam lagi, saudara akan dibawa Roh Kudus ke level berikutnya. Di mana doa itu bukan hanya permohonan, tapi ada yang namanya fellowship. Nah, fellowship itu bayangkan gini. Fellowship itu kayak dua orang kenal sangat baik, ya, mengenal satu dengan yang lain, atau suami istri lah, fellowship. Mereka menghabiskan waktu bersama, bercakap-cakap. Di dalamnya sangat besar kemungkinan tidak ada permohonan. Fellowship tuh gitu, ngobrol. Ini diobrolin apa? Nah, itu kan orang akan bingung, ngobrolin apa, kita suruh ngobrol sama Tuhan gitu kan. Nah, semakin saudara dekat dengan orang tersebut, atau sahabat saudara, atau saudara dekat, saudara selalu akan punya bahan untuk diomongkan. Kalau saudara tahu bahwa Bapa di surga itu ingin selalu ngobrol sama saudara, ingin selalu bercakap-cakap dengan saudara. Lebih dari sekedar kita ingin ketemu dia, dia lebih ingin. That is the love of the Father. Nah, itu fellowship. Ya, fellowship itu kayak kita FA itu kan fellowship kan. Pasti ada ngobrol-ngobrol, gimana kamu kabarnya, gimana. Jadi ingin tahu kondisi, kita ingin tahu keadaan orang yang kita kasihi, kita ingin tahu keadaan kawan kita. Begitulah dengan Bapa di surga, fellowship, ngobrol. Fellowship tidak akan terjadi jika tidak ada relationship. Nangkep ya? So what is relationship? Nah, relationship itu bukan cuma kenal gini. Kebanyakan orang bisa jadi orang yang sering ke gereja, kita beribadah. Banyak orang yang hanya they know about God,
but they don't know God. Know about God itu tidak sama dengan know God. Kita tahu tentang Tuhan, tapi belum tentu kita tahu Dia. Kita mengenal tentang Dia, tapi kita belum tentu mengenal Dia. Nah, fellowship itu dalam levelnya. Kita harus punya relationship dulu, benar-benar kenal Dia. Kayak gini. Saudara pasti tahu tentang presiden ya, tentang presidenmu. Tapi saudara tidak kenal secara pribadi loh. Tapi saudara bisa menyebutkan banyak hal tentang dia. Because you know about him. But it doesn't mean that you know him. Relationship with God, with the Father. Itu yang akan membawa kita bisa berfellowship with the Father. Nah, bagaimana kita harus membangun relationship? We have to know his heart. Karakter dia kita harus tahu. Personality dia harus tahu. Dari mana? Dari sini, saudara. Dari sini. Semuanya ada di sini. Itu dia. Nah, itu yang harus kita bangun. Nah, itu adalah juga tanda kutip dikatakan sebuah jenis doa, ya. Di mana kita masuk ke hadirat Tuhan, kita hanya ngobrol sama Dia. Dan kita hanya menyebutkan kebaikan Dia. We give thanks, we give him thanks. Kita bersyukur aja, terima kasih Tuhan kau begini-begini, atau mengingat masa lalu apa yang Dia pernah buat pada kita, kebaikan apa yang Dia pernah buat. Kan Mazmur bilang gitu kan. Dia, do not forget his goodness. Ya kan? Ya, remember ya, Mazmur 103, bless the Lord, oh my soul. Ingat itu. And do not forget his goodness, his benefit. Itu adalah fellowship. Kalau fellowship itu di dalamnya most likely tidak ada request, tidak ada permohonan. Gitu. Nah, karena kita tahu hati Bapa, kita tahu kebaikan Dia, kita mengenal Dia, maka kita bisa berdiri menggunakan namanya. Kita bisa berdiri dengan otoritas menggunakan namanya untuk melawan kuasa gelap. Nah, itu yang dimaksud declaring atau prophesying, bernubuat. Declaring adalah gini, kita tahu janji dia apa di Alkitab, ya. Berarti itu kan isi hatinya Tuhan. Ya, misalkan dia berjanji kayak yang kemarin baru kita bahas di Mazmur 91, ya. Ya, 1.000 orang dapat di kirimu, 10.000 di kananmu, tapi tidak akan mengenai engkau. Itu kan janji, ya. No evil shall befall you. Itu kan janji Dia yang keluar dari hati Dia karena Dia mengasihi kita. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kita bisa berdiri dan declare. We stand in our faith, we declare, we stand for our family, dan mengatakan, karena kita tahu, udah ada ditulis, tidak akan ada celaka menimpa keluargaku, tidak akan ada kejahatan menimpa keluargaku. Itu ngomongnya nggak kayak kita saya ngomong ke Tuhan, tidak. You declare. Kepada siapa? Kepada atmosfer sekelilingmu ini yang di musuh-musuhmu kan banyak, biar mereka dengar. Biar mereka dengar semua. That's declaring the promise, declaring the word of God. You will be blessed, going out, going in. You will be above only and not be beneath. You will be the head only and not the tail. And everything that you touch with your hands shall prosper. Itu semua ada di sini tertulis. Karena kita tahu, yakin, maka kita bisa mendeclare. Firman loh yang dideclare. Pada saat kita mendeclare firman, seluruh alam semesta akan merespon. That is declaring. Nah, prophesying, bernubuat, it's something different. Bernubuat itu kita memperkatakan kebaikan karena kita tahu isi hati Bapa. Nah, pada saat contohnya gini, engkau berdiri di depan seorang sakit, lalu engkau melepaskan kuasa. Aku lepaskan kuasa kesembuhan. Because by Jesus' stripes you are healed. Nah, kita tahu, oh itu ada tertulis. Dan kita bisa melepaskan dengan menubuatkan itu buat orang lain. Nah, titik itu, kita tidak bicara kepada Bapa, tidak. Tapi apa? Kita sudah berdiri dengan otoritas dan melepaskan kuasa kesembuhan. That's it. Nah, sebetulnya itu kategorinya bukan yang dimaksud kayak doa, bukan. Gitu loh. Cuman kalau di dalam pengajaran itu dianggap sebagai jenis doa, di mana we declare, satu, kita bernubuat, prophesy. Lalu yang umum adalah gimana kita membawa request, lalu ada kita berfellowship dengan Dia, seperti itu. Nah, Yesus dia bilang apa? Heal the sick. Dia tidak pernah bilang
pray for the sick. Nah, coba bayangin. Dia nggak bilang pray for the sick. Karena gini, kalau pray for the sick, di depan orang sakit kita bilang, Tuhan, kasihan dia sakit, tolong sembuhkan dia. That is pray for the sick. Ya kan? Tapi dia bilang apa? Heal the sick. Maksudnya apa? You do it. So in front of the sick, di depan orang sakit, you do it. Apa? Suruh apa? Tumpak tangan. Nggak suruh doain loh. Nggak pernah. Nggak ada. It's not in your Bible. Dia nggak bilang doakan yang sakit, nggak ada. Heal the sick. Sembuhkan yang sakit. Berarti apa? You just lay your hands. And apa? Commanding. Not begging. Nah itu bedanya saudara. Commanding. Nah commanding itu adalah jenis yang disebut doa dengan otoritas. Kita melepaskan apa tadi? Power, kuasa. Bunyi doanya gimana ya? Perintahkan. Aku perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuhmu. In Jesus name. Kita berhak menggunakan in Jesus name. Itu kayak materai saudara. In Jesus name. Itu materai, close. Bang. Segala apapun, nama apapun harus tunduk dengan nama itu. Karena kita udah bilang, segala kuasa harus tunduk di bawah nama itu. Jadi begitu kita lepaskan itu materai in Jesus name, itu nggak sembarang orang boleh, nggak bisa. Hanya orang yang punya apa tadi? Otoritas untuk menggunakan nama itu. Nah kalau kau lahir baru, kau punya otoritas itu, kau bisa melepaskan apa tadi? Powernya. Itu dia. Gitu loh. Jadi semuanya bisa. Ada saatnya kau datang, memang kau mungkin dengan hancur hati, sedih atau apa, berdoa di hadapan Bapa, kayak tanda kutip kayak curhat. Ya, kau ada permohonan, it's okay, just do it. Tapi ada saatnya kau datang berfellowship, tidak ada permohonan. Fellowship itu lebih akrab, lebih dalam lagi. Nah, ada kalanya berdoa dengan kuasa. Ya, itu adalah saat kita berdiri di hadapan orang lain, di hadapan untuk bangsa ini, kita berdiri dengan otoritas melepaskan kuasa. Gitu. Semuanya ada.